Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membandingkan iPhone 14 Pro Max dengan iPhone 15 Pro Max. Pertama kita akan melihat perbandingannya dari segi harga di kedua iPhone ini saat video ini direkam. Untuk harga resmi di Indonesia untuk iPhone 14 Pro Max tentunya sudah sedikit turun dibandingkan harga saat launchingnya. Sekarang harganya sudah berada di angka 19.499.000 dan itu untuk varian terendah 128GB. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro Max sekarang sudah tidak hadir lagi dengan varian 128GB dan yang paling rendahnya mulai dari 256GB saja. Jadi untuk harganya cukup terpaut jauh dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Dan harganya sekarang masih di angka 24.999.000 untuk iPhone 15 Pro Max. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan varian iPhone 14 Pro Max yang 256GB, sekarang harganya juga sudah turun di angka 21.999.000. Selanjutnya kita akan langsung membandingkan kamera belakang di kedua iPhone ini. Untuk kamera belakang, keduanya masih hadir dengan setup kamera yang lumayan sama dan tidak banyak perubahan yang terjadi di iPhone 15 Pro Max. Kamera utamanya sama-sama masih menggunakan kamera 48MP. Dan untuk kamera ultrawide-nya juga masih 12MP di kedua iPhone ini. Perbedaannya di sini baru terlihat saat membandingkan lensa telefoto di kedua iPhone. Di iPhone 15 Pro Max sekarang sudah hadir dengan lensa telefoto 5x zoom. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max masih 3x zoom. Untuk hasil foto dan video saat kita bandingkan terlihat keduanya sama-sama sangat baik di berbagai kondisi. Untuk stabilisasi video dan perpindahan lensanya juga terlihat sangat mulus di kedua iPhone. Yang terlihat sangat signifikan perbedaannya adalah saat mengambil foto di kondisi backlight dengan kamera depan. Hasilnya terlihat jauh lebih baik di iPhone 15 Pro Max. Fitur HDR di iPhone 15 Pro Max berhasil mempertahankan detail di backgroundnya sehingga menghasilkan foto yang lebih balance dan tidak terlalu overexpose. Selain itu, perbedaannya juga jelas terlihat saat membandingkan foto dan video yang diambil dengan lensa tele 3x zoom di iPhone 14 Pro Max dan lensa tele 5x zoom di iPhone 15 Pro Max. Keberadaan lensa tele 5x zoom di iPhone 15 Pro Max jelas sangat membantu menghasilkan detail yang lebih baik dan bisa menghasilkan foto dan video dengan jarak yang lebih jauh di iPhone 15 Pro Max dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Kemudian di mode foto saat kita coba zoom di iPhone 14 Pro Max bisa zoom maksimal hingga 15 kali. Sedangkan di iPhone 15 Pro Max bisa hingga 25 kali zoom. Kemudian saat kita coba zoom di mode video, di sini di iPhone 14 Pro Max hanya bisa maksimal hingga 9 kali zoom saja. Sedangkan di iPhone 15 Pro Max terbaru bisa hingga 15 kali zoom di mode video. Untuk perbedaan saat merekam video di sini hanya terlihat saat perekaman video 4K 60fps dari lensa utama iPhone 14 Pro Max. Saat proses perekaman, kalian tidak bisa pindah lagi ke lensa ultrawide kalau kalian merekamnya dari lensa utama. Akan tetapi, kalau kalian mulai perekamannya dari lensa ultrawide, kalian tetap masih bisa pindah ke berbagai lensa lainnya. Dan ini bisa menjadi tips tambahan kalian kalau kalian ingin merekam 4K 60fps di iPhone 14 Pro Max. Kemudian ada juga hal baru yang kita temukan di iPhone 15 Pro Max saat klik opsi zoom 1 kali di mode foto. Di mode foto saat kalian tap 1 kali, kalian akan pindah langsung ke mode 1,2 kali zoom. Dan kalau kalian tap sekali lagi akan pindah ke mode 1,5 kali zoom. Untuk pilihan zoom yang berbeda ini juga bisa kalian ubah setting defaultnya di setting kamera iPhone 15 Pro Max. Kalian bisa pilih setting lensa kamera utamanya yang 1 kali, 1,2 kali, atau 1,5 kali. Dan untuk pilihan kalian ini akan langsung terpilih saat kalian membuka aplikasi kameranya di iPhone 15 Pro Max. Kemudian selain itu untuk pilihan resolusi foto secara default di iPhone 15 Pro Max juga hadir dengan opsi 12MP atau 24MP. Dan untuk setting bawaannya juga akan langsung terpilih yang opsi 24MP di iPhone 15 Pro Max. Sedangkan untuk di iPhone 14 Pro Max tidak tersedia opsi ini dan kameranya langsung otomatis terpilih yang mode foto 12MP. Kemudian untuk kamera depannya masih terlihat sama di kedua smartphone ini karena masih sama-sama menggunakan kamera beresolusi 12MP dengan OIS. Untuk kualitas kameranya juga sama-sama bagus di kedua smartphone ini dan tidak terlihat terlalu jauh berbeda. Kemudian perbedaan lainnya juga terlihat saat kalian mengambil foto objek dengan mode foto biasa di iPhone 15 Pro Max. Sekarang di iPhone 15 Pro Max saat kalian foto objek dengan mode foto biasa,
Saat kalian edit foto tersebut akan langsung muncul setting khusus untuk menambahkan efek portrait, walaupun fotonya diambil di mode foto biasa dan bukan di mode portrait. Kemudian di mode sinematik juga terlihat ada perbedaan opsi lensa di iPhone 15 Pro Max yang sekarang hadir dengan tambahan opsi lensa 2 kali zoom terbaru. Dan sekarang untuk pindah ke lensa 3 kali zoom juga kalian harus swipe lagi ke kanan karena sudah tidak langsung muncul lagi pilihan 3 kali zoomnya. Sedangkan kalau di iPhone 14 Pro Max sebelumnya hanya tersedia opsi 1 kali dan 3 kali zoom saja di mode sinematik. Saat proses perekaman video sinematik ini juga terlihat ada perbedaan pilihan opsi lensa yang tersedia. Di iPhone 14 Pro Max kalian tidak bisa lagi pindah ke lensa lain saat sedang merekam video di mode sinematik. Sedangkan di iPhone 15 Pro Max kalian masih bisa pindah lensa dengan mudah saat proses perekaman video sedang dilakukan. Kemudian perbedaan lainnya yang kita temukan di iPhone 15 Pro Max adalah opsi perekaman video dengan format ProRes yang mendukung setting HDR, SDR, dan juga log profile terbaru yang sejauh ini masih eksklusif hanya tersedia di seri iPhone 15 Pro Max saja. Untuk video ProRes-nya juga sudah mendukung perekaman 4K 30fps dan Full HD 60fps. Dan bahkan kalau untuk perekamannya kalian menggunakan SSD eksternal, perekaman videonya juga bisa mendukung hingga 4K 60fps. Sementara di versi iPhone 14 Pro Max yang kita gunakan untuk video ProRes-nya hanya mendukung resolusi Full HD 30fps saja, karena varian yang kita gunakan berkapasitas 128GB. Sedangkan kalau kalian bandingkan dengan seri iPhone 14 Pro Max dengan varian storage 256GB, tentunya seri tersebut sudah bisa merekam video ProRes di resolusi maksimal 4K 30fps. Akan tetapi tetap belum bisa mendukung perekaman video log profile dan juga perekaman resolusi 4K 60fps. Kemudian untuk perbedaan yang sangat krusial terlihat di bagian port pengecasan di iPhone 15 Pro Max yang sekarang akhirnya mengadopsi port USB Type-C seperti di versi Android. Dan dengan adanya port USB Type-C di seri iPhone 15 Pro Max ini akan membuka banyak sekali peluang untuk menggunakan aksesoris tambahan langsung ke iPhone 15 Pro Max-nya yang sebelumnya masih sangat sulit ditambahkan di seri iPhone 14 Pro Max dan seri-seri di bawahnya. Kemudian perbedaan lainnya adalah switch untuk silent di iPhone 14 Pro Max sekarang sudah dihilangkan di seri iPhone 15 Pro Max dan sekarang digantikan dengan hanya tombol biasa yang dinamakan action button. Walaupun terlihat seperti tombol biasa yang hanya berfungsi untuk silent, sebenarnya tombol action button ini bisa kalian fungsikan untuk berbagai shortcut di iPhone 15 Pro Max. Untuk action button di iPhone sejauh ini hanya eksklusif tersedia di seri iPhone 15 Pro series saja. Dan belum ada di seri iPhone lainnya, bahkan di iPhone 15 biasa juga belum tersedia. Selanjutnya untuk bahan material frame di iPhone 15 Pro Max juga sudah menggunakan bahan terbaru yang titanium, yang menggantikan material stainless steel di seri iPhone 14 Pro Max dan seri-seri sebelumnya. Kemudian untuk material bagian back cover belakangnya sama-sama menggunakan kaca dengan finishing matte yang bertekstur, dan untuk material di bagian lensa kameranya juga sama-sama hadir dengan material kaca dengan finishing glossy. Kemudian di bagian depan kedua smartphone ini juga sama-sama hadir dengan perlindungan kaca ceramic shield. Selanjutnya kita akan membandingkan ukuran dan berat di kedua iPhone ini. Untuk ukuran dari iPhone 15 Pro Max terlihat tidak terlalu jauh berbeda dengan iPhone 14 Pro Max. Dan saat kita bandingkan langsung di sini hanya terlihat sedikit lebih kecil dan lebih membulat di bagian sisinya untuk iPhone 15 Pro Max. Kemudian untuk beratnya sekarang jauh terasa lebih ringan iPhone 15 Pro Max dengan berat 221 gram dibandingkan iPhone 14 Pro Max dengan berat 240 gram. Hal ini bisa dicapai Apple karena sudah menggunakan bahan titanium di bagian framenya, yang diklaim oleh Apple bisa lebih kuat dibandingkan material stainless steel sebelumnya dan juga lebih ringan. Kemudian untuk layarnya di sini juga masih mengusung spesifikasi yang sama persis di kedua tipe iPhone ini. Dan di sini tidak terlihat ada peningkatan di seri terbarunya. Keduanya masih sama-sama menggunakan layar Super Retina XDR display dengan ukuran 6,7 inci dan untuk refresh rate-nya juga sama-sama ProMotion 120Hz yang mendukung fitur Always On Display. Keduanya juga sama-sama hadir dengan fitur Dynamic Island di bagian layar depannya. Untuk peningkatan di bagian layarnya baru terlihat saat membandingkan ukuran bezel di kedua iPhone ini. Untuk bezel di iPhone 15 Pro Max sekarang terlihat sudah jauh lebih tipis dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Selanjutnya untuk performa terlihat sedikit ada peningkatan yang cukup lumayan di seri iPhone 15 Pro Max yang sekarang sudah hadir dengan chipset Apple A17 Pro dengan fabrikasi 3 nanometer. Sedangkan iPhone 14 Pro Max menggunakan Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer. Saat kita coba
Kalau bandingkan performanya dengan aplikasi AnTuTu Benchmark, skornya menunjukkan kalau iPhone 15 Pro Max terlihat lebih unggul, yang bisa menghasilkan skor hingga 1.389.062 dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max dengan skor 1.272.432. Untuk kecepatan saat membuka aplikasi juga terlihat sedikit lebih cepat di iPhone 15 Pro Max saat kita bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max. Kemudian untuk baterainya di iPhone 15 Pro Max juga sedikit lebih besar dengan kapasitas 4441 mAh. Akan tapi di penggunaan sehari-hari walaupun sedikit lebih besar baterai di iPhone 15 Pro Max, perbedaannya tidak terlalu terasa signifikan dan hanya berbeda sedikit saja. Kemudian untuk kecepatan pengecasannya juga sama-sama mendukung pengecasan hingga maksimal 20 Watt. Sedangkan untuk pengecasan wireless charging dengan MagSafe bisa maksimal hingga 15 Watt. Jadi kesimpulannya untuk iPhone 15 Pro Max memang tidak membawa banyak perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Bahkan banyak hal yang terlihat hanya beda tipis saja di perbandingan kali ini. Akan tetapi memang ada beberapa perubahan yang bisa jadi sedikit krusial dan penting bagi penggunaan sebagian orang. Seperti sudah hadirnya port USB Type-C, bezel yang sudah lebih tipis dan juga bobot yang jauh lebih ringan. Selain itu, untuk beberapa fitur kamera juga terdapat beberapa hal eksklusif yang hanya tersedia di seri iPhone 15 Pro Max. Khususnya di fitur-fitur yang berkaitan dengan lensa telefoto 5x zoom-nya. Akan tetapi di sini pertanyaannya apakah semua fitur tersebut worth it dengan perbedaan harganya kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max? Menurut kami sebagian besar orang akan sepakat kalau iPhone 14 Pro Max menawarkan nilai yang lebih menarik karena harga yang sudah lebih terjangkau. Dan perbedaannya juga tidak terlampau jauh kalau dibandingkan dengan seri iPhone 15 Pro Max. Akan tapi kalau budget bukanlah masalah bagi kalian, tentunya memilih iPhone 15 Pro Max juga adalah pilihan yang sudah pasti bagus. Karena iPhone 15 Pro Max menawarkan fitur yang jauh lebih lengkap dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Apalagi kalau fitur terbaru yang ada di iPhone 15 Pro Max mungkin sangat kalian butuhkan di penggunaan kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.